Hai, gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Kembali bersama Julia Kim Tarot ya. Terima kasih yang sudah gabung, yang baru saja gabung saya ucapkan selamat bergabung dan jangan lupa di subscribe ya. Teman-teman, kita mau lihat sama-sama secara general pembacaan umum. Energinya banyak orang, jadi tentu saja nggak selalu bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok. Silakan kalian sesuaikan. Kalau kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok. General ya, sifatnya umum. Bisa terbolak-balik juga energinya antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Atau vice versa ya, vice versa. Teman-teman, bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menonton video ini, videonya masih berlaku. Oke, kita lihat kondisi seseorang kepada kalian ya. Energinya, bisa perasaan dia, tujuannya dia kepada kalian, harapan-harapan dia, dan segala sesuatunya yang terkait dengan si dia. Silakan difokuskan untuk si dia. Kita lihat, si dia ini siapa? Ya, si dia siapa? Semoga ini adalah si dia yang kalian pikirkan. Si dia ini siapa? Si dia ini adalah seseorang yang membuat kalian itu, mungkin kalian ini entah bisa terbolak-balik ya. Ini ada penolakan atau istilahnya itu apa ya? Bisa penolakan ini lebih sifatnya itu kayak ini ya, ditawarin sesuatu yang ini ya, tapi lebih memilih ini nggak dilihat. Yang dua ini yang penuh. Ini kartu cups ya, cups, energi cups itu energi perasaan, kasih sayang, emosional ya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, tapi dia hanya melihat yang satu. Ya. Mungkin begitu juga mungkin ini kalian ya. Kalian hanya melihat kepada seseorang yang sebenarnya seseorang ini tidak memberikan apa-apa. Di sini kan berlimpah ya, berlimpah airnya. Di sini kosong. Tapi yang dilihat cuma yang kosong ini. Padahal di sini banyak. Gitu. Mungkin kalian terfokus hanya kepada seseorang yang sebenarnya seseorang ini nggak ini loh, nggak apa? Tidak memberikan hal-hal yang sifatnya baik, ya. Ada hubungan-hubungan yang gagal saya lihat di sini. Kemudian walaupun banyak tawaran kepada kalian, mungkin hal-hal yang lebih baik atau mungkin seseorang yang memang lebih baik daripada ini gitu ya. Tapi kalian kok hanya fokusnya kepada seseorang ini terus ya gitu. Ya, kita lihat lagi. The Tower. Beberapa di sini hubungannya memang sudah nggak baik-baik saja karena Tower itu adalah energi-energi yang seperti bangunan tapi sudah terbakar di sini ya, tinggal nunggu hancurnya aja. Dan di sini kalian mungkin terhubung dengan di sini ada sosok King of Pentacles. Adalah orang-orang dengan energi kemakmuran, punya tanggung jawab yang tinggi, punya banyak tanggung jawab ya. Bukan tanggung jawab yang tinggi, tanggung jawabnya itu banyak gitu lah. Kemudian sebenarnya orangnya adalah orang-orang yang cerdas dalam berbisnis ya. Beberapa, sebagian besar, saya lihat orang yang mapan ya. Bisa seseorang yang kalian pikirkan. Energinya maskulin ya. Jadi mungkin tulang punggung keluarga atau orang yang apa ya, yang punya tanggung jawab tinggi lah. Maskulin belum tentu laki-laki. Wanita kalau jadi tukang punggung keluarga saya kira energinya maskulin. Gitu. Oke. Di sini oke. Di sini ada energi-energi. Oke. Oke, ternyata The Wheel, roda, King of Cup. Oke. Banyak di sini saya lihat orang-orang yang mendekati kalian, ya, nggak feminin, nggak maskulin. Itu banyak sebenarnya yang suka mendekati kalian, ingin lebih dekat lagi sama kalian, ingin memberikan kebahagiaan kepada kalian. Tapi kalian di sini
sepertinya sudah nggak mau lagi fokus sama hal-hal yang sifatnya seperti itu. Ya, ingin fokus kepada bagaimana pencapaian diri, kemudian pencapaian kualitas diri itu supaya lebih baik, lebih meningkat, lebih tenang, itu aja sih. Ini ada kartu 701 itu adalah sedang nggak ingin diganggu. Saya sedang menikmati fokus saya sekarang untuk bagaimana saya itu bisa berdiri tegak ya, supaya nggak lagi tersakiti. Banyak yang seperti itu ya. Bahkan orang-orang yang sebenarnya baik, bermaksud baik, ingin menjalin hubungan juga banyak di sini bersama kalian, tapi kalian nggak mau. Walaupun kalian fokus, tapi ya saya lihat terhadap sesuatu yang baru, mungkin pekerjaan atau apa, hobi ya. Tapi di sini kalian kok kayaknya tetap apa ya? Walaupun nggak mikirin, tapi kalau ingat itu teringat seseorang ini kayak apa ya? Aduh, males deh gitu. Jadi sudah hatinya itu sebenarnya sudah males. Tapi terkadang masih ingat sih. Terkadang masih ingat. Kadang kalau ingat berusaha untuk nggak peduli ya. Berusaha untuk tidak peduli. Karena kalian pikir, duh ngapain lagi? Orang itu sudah nggak layak. Itu sudut pandang kalian seperti itu. Oke. Kalau tadi mungkin di sini ada sosoknya adalah orang-orang yang sedang fokus ya terhadap sesuatu, lebih pada peningkatan kualitas diri ya, nggak mau memikirkan lagi hubungan-hubungan yang sebenarnya hubungan yang mungkin sudah hancur atau mungkin sudah putus atau mungkin belum putus, belum hancur tapi sudah menjelang hancur. Dan di sini mau hancur mau apapun, yang penting saya itu ingin berdiri tegak di sini gitu. Ya, ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Kita lihat lagi untuk ininya ya, lebih detail tentang seseorang ini. Supaya tidak salah-salah pilih bacaan. Jangan-jangan bukan untuk kalian ini. Karena general ya teman-teman. General itu untuk umum, jadi energinya semua yang nonton. Kalau ingin untuk kalian sendiri, permasalahan kalian sendiri, silahkan personal reading di saya semuanya berbayar. Bayar ya. Dan daftar dulu di Mbak Tia. Mbak Tia itu admin saya yang mengurus pendaftaran dan jadwal-jadwal. Kalau saya nggak ngurusin, saya tinggal bacain saja lewat video call nanti kalau sudah ada jadwalnya. Oke? Kita lihat ya. Seseorang yang kalian pikirkan. Orangnya gampang stres atau membuat stres ya. Dianya gampang stres. Kalau stres itu bikin orang lain jadi stres. Bukan disimpan sendiri. Orang ini terlalu banyak mau, ya, walaupun memang mungkin beberapa memang orang-orang ini adalah orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kalian, memutuskan komunikasi atau memutuskan energinya. Mungkin silent treatment, nggak mau ngomong, nggak banyak omong, diajak ngomong itu nggak enak, ya. Dan beberapa juga adalah orang-orang yang semula itu memberikan, mungkin sebelumnya itu memberikan dukungan-dukungan mungkin finansial ya, atau kalian yang memberikan dukungan finansial. Dan sekarang orangnya mungkin sudah menjauh. Tapi ini ya, sering ingat juga sih masih. Kalau ingat cuman gini mikirnya, ngapain, nggak penting gitu. Tapi ingat, masih ingat. Oke, kemudian di sini kalau ditanya orang ini lah orang yang seperti apa sih? Ini adalah orang-orang yang sebenarnya banyak keberuntungan di dalam hidupnya, ya. Keberuntungan dalam hidupnya banyak. Tapi itu tadi orangnya stresan. Dan orang ini sebenarnya agak kekanak-kanakan, ya. Kemudian pola pikir dan pergerakannya itu sebenarnya dia suka hal-hal yang bebas, yang nggak ditekan, ya. Orang ini sedang, kalau saya lihat ya, sedang mencari pencerahan. Enggak, kalau saya lihat lagi happy. Orang-orang yang suka seneng-seneng, suka kumpul-kumpul, ya. Suka seneng-seneng, suka kumpul-kumpul, tapi orangnya childish, ya. Berarti orang ini nggak baik, belum tentu, tergantung, ya. Dalam
dalam hal apa dulu ya. Tidak ada orang itu jelek semuanya, pasti ada sedikit atau banyak ada plusnya, nggak minus semua ya. Oke, itu orangnya. Kalau dari zodiaknya bisa dilihat di sini Leo, Aries, Sagittarius dari elemen api, kemudian Leo, Aries, Sagittariusnya banyak ya. Kemudian Cancer, Pisces, Scorpio ya dari elemen air, kemudian juga ada semua ada Capricorn, Virgo, Taurus, tapi yang paling kuat energinya Leo, Aries, Sagittarius. Itu hanya zodiak ya. Zodiak itu dari sunnya saja, jadi mungkin tidak valid. Coba saya belum lihat bottom of the deck-nya. Oh, sudah ya. Tadi ya, the child, macam-macam tadi. Oke, kemudian kita lihat untuk inisialnya sebagai tambahan juga. Zodiak itu kalau memang hanya dilihat dari sunnya saja tidak valid. Ya, silakan kalian sesuaikan kalau kalian tahu sun, moon, rising, venusnya, ascendannya, house-nya ya. Itu silahkan disesuaikan. Untuk inisialnya juga sebagai tambahan ya. Ada ularnya. Ada ular. Oi. Udah ya, cukup ya. Saya tata dulu. Saya turunkan supaya bisa terlihat nantinya. Bentar. C, Z, Q, O, F, M, P, U, B, I, E, X, T, J. Ini inisialnya ya. Oke, saya mau turunkan supaya tampak. Orang yang ini, yang stresan, yang mungkin sudah tidak terhubung dengan kalian, tapi kalian masih sering ingat. Kadang ingat, tapi kalian lebih ke mengabaikan ya. Orang-orang yang, sekarang lebih banyak fokusnya ke hal yang lain. Bukan ke hubungan-hubungan. Permasalahannya kok nggak kelihatan ya teman-teman ya. Supaya lebih jelas saya mau lihat permasalahannya ya di antara kalian itu. Gimana? Permasalahan di antara kalian itu. Kok nggak nampak? Apa sebenarnya kalian itu memang sebenarnya sudah nggak ada masalah lagi sama orang ini, cuman masih sering ingat aja gitu dan kalian kepo. Maka dari itu kalian sampai ke tayangan ini. Hey, nih. Oh ya kan, mungkin kalian sudah di fase-fase healing, fase-fase dimana sudah nggak mau lagi mikirin hal-hal yang sifatnya toksik, oke? Tapi kenapa kalian masih kepo ya, pengen tahu ya, iseng ya, iseng pengen tahu seseorang, tuh kan? Transcending obstacles, learning, ekspansi, new fase. Ada fase-fase baru di hidup kalian. Ini bagus loh teman-teman. Kartu kali ini. Ada fase baru, preparing for union. Nah, untuk kalian yang mungkin healing ya. Healingnya itu sudah di level-level sudah hampir lulus seperti itu. Gak apa-apa teman-teman kalau ada orang yang menawarkan cinta. Di sini banyak yang menutup hati dan pikiran untuk seseorang yang baru. Kenapa, Rek? Kenapa? Oke. Takut dikhianati. Apalagi kalau sampai ada satu ikatan atau pernikahan. Ya, atau mungkin di sini sedang ingin memperbaiki pernikahan, ya. Jadi nggak lagi mikirin. Ya, kisahnya seperti itu sih, kisah-kisah healing ini. Ya bagus, ya nggak mau dikhianati lagi. Kayak orang itu protection. Ini protection power ya. Di sini force, honor ya. Jadi untuk
menjaga jiwa, menjaga harga diri kita, martabat kita, nggak mau lagi aneh-aneh. Ini kalian bisa seseorang yang kalian pikirkan, silakan disesuaikan. Ini defense, nggak mau dicurangi. Oke. Kadang-kadang masih ingat, ya benar. Kalau ingat sama yang dulu-dulu, rasanya gimana? Tapi itu sudahlah. Aku nggak mau mikir lagi. Di sini self indulgence ya, mengapresiasi diri sendiri, time to heal ya, waktunya untuk healing, shadow work ya, menyibukkan diri dengan pekerjaan, fokus on self ya, fokus kepada diri sendiri, penghargaan diri. Bagus teman-teman. Jadi rupanya kali ini adalah energi-energi orang-orang yang sudah healing tapi sudah hampir lulus, bukan baru mau healing. Siapa di sini yang healingnya sudah mencapai level udah nggak mau mikirin apa? Udah kalau keinget dia itu sudah netral. Nggak ada ini udah masa lalu, udah nggak mau mikirin lagi. Sekarang saya fokus untuk hal lain yang lebih bermanfaat itu. Ya. Oke. Saya turunin. Kita lihat untuk kondisi si dia. Kalau memang ini kalian. Kita lihat kondisinya si dia. Apakah sama? Kalau saya lihat kok kayak ada yang mirip-mirip ya. Dia juga seperti ini ya. Berarti sebenarnya kekepoan kalian ingin tahu tentang dia. Mungkin kalian berharap semoga dia mengalami hal yang gimana, yang buruk atau hal yang seperti yang saya rasakan dulu. Apakah dia juga patah hati? Apakah dia juga mengalami keterpurukan seperti saya, tapi saya sekarang sudah healing. Dia gimana ya setelah saya healing ini? Mungkin hanya seperti itu ya. Tapi teman-teman jangan pernah ya, kalau kalian pernah disakiti oleh seseorang, walaupun tidak bisa ikhlas atau memaafkan bisa, tapi mengikhlaskan atau nggak bisa terima itu masih tetap ada. It's okay, tapi jangan sampai pernah berharap atau punya doa atau apa ya, seperti apa ya. Kalau katanya orang Jawa sih nyepatani apa ya, kayak mengutuk gitu loh. Semoga dia begini dan begitu, semoga dia saya ingin tahu karma ya, semoga dia mendapatkan karma dan sebagainya. Rugi teman-teman ya, karena doa yang seperti itu juga kembalinya ke kalian kok. Ya. Dan doa baik juga kembalinya ke kita. Jadi doakan yang baik-baik aja supaya kita semakin baik. Dia baik atau enggak? Wah, itu terserah yang kuasa kan gitu ya. Semakin kita mendoakan baik, semakin kita ikhlas. Berkah yang berlimpah itu kepada kita sebenarnya. Oke, kita lihat ya kondisi dia. Kondisi dia saat ini seperti apa? Mungkin dia tahu kalian healing ya. Tahu nggak ya kalian sudah healing? Sudah nggak mau mikirin dia. Kalau dia tahu terus dia gimana perasaannya? Pasti sebagian orang yang nonton ini kalau sudah healing tapi masih berharap dia itu mikirin kita atau paling tidak ada penyesalan atau apa, belum selesai itu healingnya berarti. Belum selesai. Berarti belum selesai healingnya. Mau dia mikirin kayak, mau dia ingat kayak, itu healing yang sudah benar. Nggak ngaruh. Bukan nggak peduli ya. Tapi apapun lah, dia mau apa enggak, biasa aja, sama aja. Oke. Dia sekarang lebih banyak mikir. Kemudian kalau ditanya apakah dia menyesal atau apa, enggak. Dia juga mikir, aku pun juga punya kehormatan, aku pun juga punya kuasa terhadap diriku sendiri itu kan. Jadi nggak ngaruh sebenarnya. Di sini saya lihat energinya sudah banyak yang sudah benar-benar ini ya. Energi ya, bukan orangnya atau statusnya terputus gitu, enggak. Tapi energinya sudah banyak yang terputus. Dia happy-happy saja. Kemudian mungkin juga sudah ada beberapa yang sudah menghadirkan orang baru ya, tidak lagi melihat masa lalu. Ada yang sudah mengawali hubungan-hubungan baru ya, kondisi dia. Kecewa, terus nggak suka sama saya, terus ganti, nggak mau saya subscribe. Saya maunya yang dia, bacaannya yang dia terpuruk. Sebenarnya kalau sudah kayak gitu ya,
Yang perlu ditanyakan adalah hati kalian sendiri. Gitu. Page of Swords. Page of Swords. Dia juga sudah nggak mau mikirin. Bener, ya. Kemudian dia justru di sini merasa sekarang lagi hebat. Walaupun mungkin kondisinya apa ya? Kalau saya lihat sih secara umum kondisinya sebenarnya nggak baik-baik saja. Cuman dia berusaha untuk baik-baik saja, menampakkan yang baik-baik saja. Mungkin sama, maka dari itu di awal saya bilang, mungkin kayaknya sih energinya memang sama. Dia pun juga mungkin healing atau mungkin tidak ingin memikirkan kalian lagi. Ya. Apakah ada rasa penyesalan dari dia? Kalau di sini sih di kartu ini saya nggak melihat adanya energi penyesalan atau ingin minta maaf. Ngapain sih, Rek? Kalau kok kalian mesti kalau ada orang bikin salah, paling tidak ada permintaan maaf karena nggak penting. Itu hanya memberi makan ego kita supaya puas, ya, puas, merasa menang. Nggak perlu sebenarnya. Bikin nyiksa hati aja, ikhlasin aja supaya ringan, gitu. Apakah dia menyesal? Saya kira tidak. Tapi saya lihat apa yang dia rasa terhadap kalian saat ini. Penting toh. Kalau di sini sih dia rasanya sudah nggak ingin ini lagi. Mengingat. Walaupun ada beberapa yang masih ingat, tapi ya sudahlah gitu. Coba saya lihat lagi lebih dalam energinya. Bagaimana energi dia terhadap kalian? Di sini, oh iya paham, orangnya memang egonya besar, gengsinya gede. Walaupun sudah nggak bersama kalian pun, hubungan kalian nggak baik-baik saja sudah. Tapi dia di sini ingin dianggap itu nggak disepelekan. Ya. Maka dari itu di sini dia pun juga mungkin menyembunyikan perasaan yang sesungguhnya. Mungkin menyembunyikan keadaan dia yang sesungguhnya. Kemudian di sini dia pun kondisinya itu apa ya, energinya ke kalian itu biasa aja. Di sini justice soalnya. Di sini kartu-kartu keseimbangan, kartu-kartu energi-energi biasa, netral. Dia netral energinya kepada kalian. Jadi sama kayaknya ini teman-teman. Kalian pun seperti itu mungkin. Nah, kalian adalah orang masa lalu. Banyak mungkin kebaikan yang kalian berikan mungkin dia ingat, ya. Tapi tidak selalu, karena orangnya sulit ya untuk bisa merendah. Kalian orang yang baik menurut dia, baik menurut dia, ya. Kebaikan-kebaikan kalian yang diingat. Itu sih energinya cuma seperti itu. Berarti dia nggak cinta lagi. Kita lihat apakah dia masih cinta atau tidak. Cinta tapi berusaha cuek gitu ya maksudnya. Coba saya lihat. Apakah dia masih punya perasaan kepada kalian? Tapi beberapa tadi saya lihat sudah menghadirkan orang baru ya teman-teman. Beberapa, sekali lagi, ini adalah general. Kalian harus tetap memakai logika dan melihat kenyataan realitanya seperti apa. Jangan ditelan mentah-mentah dan hanya percaya sama kartu tarot, bacaan tarot gini, ya. Lagi pula ini general, nggak selalu bisa cocok. Oke. Sekarang ada fokusnya yang baru, mungkin di sini snake, ular. Ular itu energi yang melilit, energi yang ular itu kan bukan binatang yang baik ya. Maksudnya suka gigit, ada yang berbisa juga gitu. Di sini saya lihat dia sudah ada orang baru. Perasaan dia ya mungkin sudah pindah ke orang lain. Itu sih. Ya. Dia jadinya sekarang bermanja-manja sama orang lain. Perasaannya, oke. The lady bisa seseorang yang kalian pikirkan. Ya, dia mungkin sudah ada orang lain. Ya, seperti itu. Perasaan kepada kalian sudah pindah dong.
Kalian hanya masa lalu, tapi dia ingat kebaikan kalian. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini, apakah dia masih berharap? Kalau saya lihat sudah nggak perlu dilihat-lihat di ini gali-gali lagi, karena sudah jelas di sini. Kalau gitu pesan semesta ya, kalau dia seperti itu, terus sebaiknya kita bagaimana ya? Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Pesan untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Pay attention to the thought and ideas that come to you. Oke, di sini kalian harus memperhatikan jawaban dari doa-doa kalian. Ya, ada pemikiran-pemikiran yang tiba-tiba terlintas atau apa kayak inspirasi yang datang kepada kalian. Itu adalah bagian dari doa-doa kalian yang terjawab. Ya, tergantung berarti doa kalian apa. Kalau doa kalian yang jelek tadi, yang buruk-buruk ya, tentang seseorang yang mungkin pernah mengecewakan kalian ya, kemudian ada jawabannya ya. Sekali lagi kalau saya sih ya, untuk bisa mengetahui itu apakah petunjuk atau apapun ya, kadang-kadang kita kayak saya ya, kadang-kadang kalau baca tarot juga nggak mau sok tahu, kemudian menganalisa, dikembang-kembangin gitu ya. Nggak mau, yang logis saja. Jadi kalau memang kita punya inspirasi sesuatu, inspirasi atau petunjuk-petunjuk, asal itu bisa lebih banyak manfaatnya untuk kita secara positif atau mudaratnya atau apa ya, negatifnya ya. Saya lebih baik di sini caranya adalah dipertimbangkan lagi. Kalau memang ada petunjuk-petunjuk yang baik, contohnya ya sudahlah ya, ikhlaskan atau mungkin doakan saja yang baik, semuanya seperti itu. Karena itu akan membuka pintu rezeki kita, daripada kita mendoakan jelek malah menutup pintu rezeki kita. Seperti itu kan baik ya. Itu sebaiknya diikutin. Tapi kalau kemudian ada pemikiran atau inspirasi atau ide yang datang kepada kalian, itu yang katanya di sini adalah jawaban dari doa kalian, tapi hal-hal yang khayal seperti mimpi ketemu dia menangis, kemudian kalian happy, dia penuh penyesalan, dia terpuruk, dia seperti memanggil-manggil kalian meminta tolong, kemudian oh berarti itu dia sekarang terpuruk dan dia menyesal. Nggak usah seperti itu ya. Itu hanya membuat kalian terjerumus ke dalam kehaluan ya. Jadi yang logis-logis saja dan yang baik-baik saja, melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Karena itu nggak ada manfaatnya gitu kalau yang negatif-negatif, meracuni jiwa ya. Itu sih pesannya. Kemudian notice the loving guidance you here inside your mind or from other people. Oke. Di sini ini ada kaitannya ya. Jadi dengarkan hati kalian. Hati kalian itu kan seperti sebuah ruangan ya, atau sebuah tempat. Kalau hatinya itu gelap, nggak bisa lihat apa-apa kan. Yang baik nggak bisa lihat, yang buruk juga nggak bisa lihat. Jadi gelap. Jadi ini gelap ya, peteng. Maka dari itu, karena kuncinya di hati, bagaimana caranya hati kita itu bisa melihat yang baik-baik. Kasih pelita, kasih lilin, kasih lampu ya. Kalian yang harus sediakan lampunya supaya hatinya terang sehingga melihat seperti ruangan itu loh ya. Ruangan kalau gelap nggak bisa kelihatan apa-apa ya. Bisa salah persepsi, gelap megang apa. Karena pikiran kita ini ya buruk juga. Ini menjijikan ini, padahal bukan. Ini tikus ini kotoran tikus ini, padahal itu makanan. Karena nggak kelihatan ya. Kenapa nggak kelihatan? Karena pelitanya nggak hidup. Karena nggak ada lampu. Maka dari itu hatinya di sini diterangin teman-teman.
Dengan apa? Dengan terus berpikiran tentang segala sesuatu dari sudut pandang yang positif ya, kayak makanan tadi. Oh, ini hal yang bagus kok. Ya sudah, kalau makanan ya nanti aja ya. Nggak usah ini apa, berpikiran ini yang buruk-buruk. Jangan-jangan ini kotoran tikus. Jangan ya. Karena ini kan juga belum jelas ya, karena gelap gitu. Maka dari itu pasanglah lampunya. Kalian di sini disuruh memasang lampu, menghidupkan pelita itu tadi ya. Karena dengan adanya pelita kalian bisa melihat segala sesuatu itu jadi jelas ya. Jadi bisa tahu mau melangkahnya apa. Oh, kotoran. Oh, jadi jangan diapa-apain. Kita harus menghindari. Oh, makanan. Oh, boleh kita makan. Ini bagus untuk sehat untuk kita. Nah, supaya kita kenyang. Nah, gitu. Jadi ini ada kaitannya. Kalau kita sudah ada pelitanya, petunjuk-petunjuk ya, atau mungkin sinyal atau tanda-tanda dari semesta, jawaban dari doa-doa kita itu kita bisa lihat gitu loh. Ini bisa dikatakan kalau kalian itu sudah mengalami satu healing atau suatu masa di mana kalian dijatuhkan oleh semesta, terpuruk lah seperti itu. Ada cerita yang membuat kalian terpuruk, kemudian kalian bisa bangkit. Itu adalah satu proses di mana seperti kita jadi lebih peka loh, lebih peka. Dimana kalau kalian sudah menyalakan pelita, kalian lebih banyak bisa melihat segala sesuatu, termasuk yang orang lain nggak bisa lihat. Energi, contohnya seperti saya, tarot reader, seperti itu. Ya mungkin di sini ada yang setelah healing mau jadi tarot reader sehingga bisa berbagi kebaikan, ya. Jangan berbagi kehaluan, seperti itu. Lanjut ya. Bagus ini. Tapi kebanyakan yang nonton tuh gak suka yang gini-gini, yang hal baik-baik gini ya. Sukanya yang menjelek-jelekan orang. Kalau saya bacanya tentang seseorang yang jahat, yang ini kemudian kena karma, senengnya. Aduh, ribu-ribu yang nonton, ya, yang likes juga gitu. Langsung naik subscriber saya. Heran saya. Saya itu herannya di situ. Tapi untuk hal yang seperti ini sulit naiknya. Itulah sebagian besar orang Indonesia, ya. Semoga kalian tidak seperti itu, ya. Di sini soften your heart with respect to this situation. Jadi lembutkan hati kalian, kemudian respect terhadap situasi ini. And all the people involved, including yourself, ya. Jadi ini bagus banget tuh kartunya. Kalau kalian bisa mengerti, bisa merasakan ya. Kalau kalian bisa merasakan secara energi ya, sesuai dengan intuisi kalian, ini energinya bagus banget. Ini adalah ya kalau cocok ya. Ini adalah orang-orang yang terpilih kalau menurut saya untuk dibangkitkan, ditinggikan derajatnya dan menjadi pribadi-pribadi yang peka ya. Peka artinya peka juga terhadap energi-energi entah negatif atau positif. Seperti yang saya bilang tadi, ini makanan atau kotoran tikus gitu. Paham ya? Ini adalah orang-orang yang terbangkitkan. Orang-orang terpilih untuk bangkit. Bagus. Lembutkan hati kalian ya. Di sini lebih kepada hati. Hati itu kuncinya ya. Pelita hidup juga ya. Maka dari itu lembutkanlah hati. Caranya melembutkan hati dengan apa? Dengan doa, dengan zikir. Mungkin kalau yang agama Nasrani atau Katolik ya, dengan rosario mungkin, novena. Melembutkan hati dengan doa-doa gitu. Supaya kita, kalau kita itu sering menyebut namanya yang kuasa, lebih dekat sama yang kuasa. Saya yakin kok, beda kok sama orang yang tidak, beda gitu ya. Melihat segala sesuatu dalam berucap, dalam bertindak. Itu masih mikir kalau untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Pasti ada remnya. Dan hati itu memang harus kita itu dalam satu hari itu berbuat satu kesalahan atau mengotori hati berapa kali sih? Banyak. Keraknya itu loh banyak. Dengan sedikit demi sedikit kita melatih hati kita untuk dibersihkan. Sampai yang seperti saya bilang wadah atau ruangan itu jadi bersih. Ya. Memang gak mudah. Tapi kapan lagi kalau kalian gak mulai sekarang? Karena apa? Ya itu tadi. Kalau tempatnya bersih, hal-hal yang bersih, atau kalau tempatnya terang, kita bisa lihat segala sesuatu itu enak. Sehingga kita melangkah itu gak kesulitan. Kita mau ngambil keputusan, kita mau melangkah, gak ragu-ragu, yakin. Karena kelihatan jelas. Coba kalau gelap, semua meraba-raba, ini apa? Harus kemana? Nanti
nanti jatuh, nanti kesandung. Nah itu, paham ya? Saya hanya memberikan analogi, dan ini kartu-kartu ini adalah saya hanya membaca. Ya. Tetap kalian jangan ditelan mentah-mentah, harus tetap dianalisa ya dengan logika, dengan ilmu yang kalian miliki. Jangan dianggap bahwa tarot di saya itu ada yang mistis, sakti. Saya nggak ada yang sakti. Yang sakti cuma satu, Tuhan. Tok ya. Jadi seperti itu teman-teman, saya hanya membaca, yang saya sampaikan adalah apa yang ada di dalam kartu dan energi-energi yang ada di sini. Seperti itu. Jadi bukan saya sok tahu kemudian dikarang dengan retorika bahasa. Nggak ada yang seperti itu, saya nggak pintar berbahasa. Bahasa Indonesia saya aja sulit ya. Jadi ya beginilah, kalau kalian yang suka jangan lupa di subscribe ya. Kalau nggak suka nggak apa-apa, bebas. Kalau yang personal reading jangan lupa chattingnya ke Tia, nomornya ada di bawah deskripsi setiap video YouTube saya. Saya tidak membacakan jodoh, maut, rezeki, juga hal-hal yang belum terjadi. Terus apa yang dibacakan? Pokoknya yang bukan wewenangnya Tuhan, ya, karena itu nggak boleh. Ya, jodoh, mati, rezeki. Banyak yang tanya jodoh, banyak yang tanya rezeki, lupa. Padahal ini poinnya sama, semua wewenangnya Tuhan. Kenapa nggak pernah ada yang tanya matinya? Mesti tanya rezeki sama jodoh. Mungkin lupa ya bahwa itu wewenangnya Tuhan dan di agama sebenarnya nggak boleh, memang nggak boleh gitu. Tapi kalau baca tarot kenapa? Kok Bunda bikin bacaan tarot? Saya membaca energi, ya seperti itu. Untuk bisa terjadi, saya nggak bisa memastikan, ya. Saya nggak punya jin. Ada jin, device, merek, boleh nggak? Oke, terima kasih banyak yang sudah nyimak ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin omongan-omongan saya yang sebenarnya nggak perlu ya diomongin. Maklum ini semuanya natural. Dengan saya membacakan kartu tarot itu sebenarnya saya berbagi energi positif. Saya juga ingin tahu kalau kalian bisa merasakan energi positif yang saya bagikan, kalian bisa tulis di komentar. Kalau nggak bisa, kalian bilang ini adalah omong kosong atau nggak penting, monggo juga boleh ditulis di komentar ya. Semoga kalian dengan saya membagikan energi positif, kalian bisa merasakan. Amin. Dan kalian ada perubahan-perubahan yang lebih baik untuk hidup kalian. Amin. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.